Oke, bayangin ini. Di bulan Mei 2026, nilai tukar rupiah kita baru aja nyentuh angka 17.394 per dolar AS. Yah, kamu nggak salah dengar. Ini adalah rekor terlemah sepanjang sejarah. Bahkan angkanya ngelewatin era krisis 1998 dulu. Ngeri banget kan? Tapi tunggu dulu, di sesi bedah kasus kali ini, kita bakal kupas tuntas fakta sebenarnya di balik angka horor ini. Pasti di kepala kamu langsung muncul pertanyaan ini. Waduh, apa krisis moneter 98 keulang lagi nih? Atau jangan-jangan ini cuma pasar aja yang lagi panik berlebihan? Coba kita tarik nafas dulu dan lihat faktanya pelan-pelan. Kalau kita jajarin kondisi tahun 1998 sama hari ini, bedanya tuh ibarat bumi sama langit. Dulu kita kena badai hiperinflasi dan banyak banget bank yang tutup. Nah hari ini, inflasi kita tuh super jinak di angka 2,42%. Sistem perbankan aman banget dan ATM di mana-mana masih berfungsi normal. Jadi, yuk kita kesampingkan dulu kepanikannya dan fokus ke realitas ekonomi kita saat ini. Biar kamu dapat gambaran utuhnya tanpa harus pusing, kita bakal bedah masalah ini lewat 4 poin aja. Badai eksternal, tekanan internal, dampak dantara, dan gimana cara Bank Indonesia bikin benteng pertahanannya. Oke, kita masuk ke layer pertama. Ibarat sebuah kapal, ekonomi kita ini lagi kena hantaman badai eksternal yang lumayan kencang dari geopolitik global. Jadi gini, rentetan masalahnya tuh mulai dari konflik di Timur Tengah, operasi militer di awal tahun 2026, terus ditambah perundingan damai sama Iran yang gagal di bulan April, dan yang bikin pasar makin deg-degan ada ancaman blokade di Selat Hormuz. Asal kamu tahu aja, selat ini tuh ibarat jalur urat nadinya 20% pasokan minyak dunia. Kebayang dong gimana paniknya pasar global? Belum kelar urusan di situ, ada serangan drone Ukraina ke kilang minyak Rusia. Efek dominonya, harga minyak mentah dunia langsung terbang nembus $112 per barel. Terus, apa ngaruhnya buat kita? Gini, Indonesia itu tiap hari butuh ngimpor sekitar 1 juta barel minyak. Jadi, pas harga minyak dunia meroket, otomatis tagihan energi kita ikutan bengkak. Dan langsung nguras devisa negara habis-habisan. Nah, di saat kita lagi butuh-butuhnya dolar buat bayar impor, Bank Sentral Amerika atau The Fed malah makin hawkish. Mereka nahan suku bunga tetap tinggi, yang ujung-ujungnya bikin imbal hasil US Treasury melonjak ke 4,5 sampai 4,6%. Gara-gara ini, investor global milih cari aman alias ngelakuin flight to safety ke dolar AS. Mereka rame-rame narik duit dari negara berkembang dan hasilnya, boom, terjadi capital outflow sampai 21 triliun rupiah dari Indonesia. Itu baru badai dari luar. Sekarang kita masuk ke layer kedua, tekanan internal kita sendiri, spesifiknya soal jurang fiskal. Mungkin kamu sering dengar istilah fiscal cliff belakangan ini. Simpelnya gini, ini tuh kondisi di mana pemasukan negara lagi turun drastis, tapi di sisi lain belanja pemerintah malah makin membengkak. Ya otomatis defisit anggaran kita jadi makin lebar dengan cepat. Biar lebih jelas, coba lihat data di kuartal pertama 2026 ini. Defisit APBN kita udah nyentuh 0,93% dari PDB. Terus, saldo cadangan anggaran atau SILPA kita ada di titik paling rendah dalam sejarah. Minat orang buat beli surat berharga negara juga anjlok tajam, jadi rasio 1,1 kali. Oh ya, jangan lupa, cadangan devisa kita juga ikut tertekan ke angka 148,15 miliar dolar, titik terendahnya dalam 2 tahun terakhir. Dan sayangnya, tekanan anggaran ini mulai merembes ke sektor real. Di April 2026 kemarin, PMI manufaktur kita turun ke angka 49,1. Buat kamu yang sering mantau ekonomi, pasti paham kalau angka di bawah 50 itu bukan kabar baik. Itu sinyal faktual kalau sektor industri kita lagi benar-benar ngerem atau kontraksi. Kondisi dompet negara yang lagi tekor ini jelas diawasi ketat sama lembaga pemeringkat internasional kayak Moody's sama Fitch. Mereka secara objektif ngasih outlook negatif buat kita. Kenapa? Karena mereka khawatir banget sama ruang fiskal kita yang makin sempit, apalagi posisi beban utang kita udah ngelewatin batas 40% dari PDB. Lanjut ke layer ketiga. Ini hal yang lumayan bikin heboh di dalam negeri. Pergeseran struktural gara-gara drama dividen BUMN dan kehadiran Dantara. Kalau kita lihat sejarahnya, rasio bagi-bagi dividen BUMN itu biasanya ada di angka yang cukup sehat, sekitar 50-60%. Tapi ceritanya berubah sejak ada Sovereign Wealth Fund dan Antara. Tiba-tiba, tuntutan setoran dividen melonjak tajam. Bayangin, bank-bank himbara dimintanya nyetor 65-85% dari labanya, dan Pertamina malah dipatok di angka 85%. Jelas aja kebijakan seagresif ini bikin pasar langsung bereaksi. Lembaga S&P ngasih warning kalau dividen ditarik segede itu, modal bank BUMN bisa kegerus 1% setiap tahunnya. Efeknya apa?
Bank-bank BUMN kita yang dulunya dicap asing sebagai fast growers, sekarang dinilai ulang jadi slow growers. Nggak cuma itu, MSCI juga muter haluan posisi investasi Indonesia dari long ke short. Ya wajar aja kalau ujung-ujungnya terjadi aksi jual masif di saham-saham raksasa kayak BBRI dan BMRI. Nah, aksi jual saham besar-besaran ini memicu fenomena yang namanya dollar repatriation. Jadi, para investor asing ini ngejual saham lokal mereka, terus duit rupiahnya langsung ditukar ke dolar AS buat dibawa pulang kampung. Permintaan dolar yang tiba-tiba meluap di dalam negeri inilah yang ngasih tekanan luar biasa buat nilai tukar rupiah. Satu lagi hal objektif yang bikin pasar makin deg-degan adalah soal transparansi. Udah setahun beroperasi, tapi Danantara belum juga ngeluarin laporan keuangan publiknya. Buat investor global yang sangat detail soal angka, ini jelas nambah ketidakpastian sentimen di pasar. Tapi tenang dulu, jangan keburu pesimis. Karena kita masuk ke layer keempat, langkah-langkah pertahanannya Bank Indonesia. Bank Indonesia nggak tinggal diam dan mereka ngerespons dengan cukup terukur. Pertama, mereka mutusin buat nahan BI rate di 4,75%. Ini semacam jalan tengah supaya rupiah kejaga, tapi pertumbuhan ekonomi kita nggak mati lemes karena bunga kemahalan. Kedua, mereka turun gunung ngelakuin intervensi ganda di pasar NDF, di NDF, dan spot, plus aktif ngeborong SBN di pasar sekunder sampai 56,53 triliun rupiah. Dan ketiga, mereka ngeluncurin program pinisi supaya intermediasi kredit ke sektor real bisa tetap jalan. Dan tebak, kabar baiknya, strategi benteng ini membuahkan hasil positif loh. Kepemilikan asing di instrumen SRBI kita sekarang nyentuh 165,98 triliun rupiah. Malah, di awal kuartal kedua 2026 ini, kita masih dapat kucuran net inflow sebesar 1,9 miliar dolar. Ini bukti nyata, kalau di tengah badai sedahsyat apapun, kepercayaan investor itu bakal tetap ada, asalkan kita ngasih instrumen stabilitas yang tepat. Jadi kesimpulannya, nilai tukar di 17.400 itu bukan berarti kiamat finansial ya teman-teman. Ini murni kombinasi dari badai geopolitik dari luar ditambah beberapa kelemahan struktural di dalam negeri. Ibarat kapal, fondasi kita tuh sebenarnya masih sangat kokoh buat lewatin ombak ini. Syaratnya cuma satu, kita harus fokus perbaiki disiplin fiskal, pastiin transparansi BUMN, dan tetap super hati-hati. Nah, sekarang setelah kamu tahu semua fakta di baliknya, keputusan investasi ada di tangan kamu. Menurut kamu nih, sebagai investor retail di tengah kondisi kayak gini, kamu lebih milih buat hold saham, pindah ke obligasi, atau malah pegang falas? Coba dong share pendapat kamu di kolom komentar. Makasih banyak ya udah nemenin di sesi penjelasan mendalam kita kali ini. Tetap optimis dan sampai ketemu lagi.